Apalagi ini Zulkifli Hasan, dia membuat heboh dunia persilatan dengan pernyataan-pernyataannya. Riuh sekarang dunia media sosial dipenuhi dengan kritikan pedas kepada Zulkifli Hasan. Ada yang menganggap bahwa Zulkifli Hasan melecehkan Islam, melecehkan sholat, menghina sholat, karena dia menyodorkan satu peristiwa, entah benar atau tidak, entah ngarang atau tidak. Katanya sekarang itu ada orang di berbagai tempat itu sholat, setelah baca Al-Fatihah, waladhdallin, diam, tidak amin. Lalu ketika tahiyatul akhir, kan gini, sekarang menjadi gini, saking cintanya kepada Prabowo Subianto. Memang berlebihan si ente Julhas. Kalau memang, oke, nanti kita akan bahas ya. Kita akan cek dulu videonya yang lagi viral ini ya. Itulah yang membuat Indonesia ya ekonominya stabil. Saya ini kan Menteri Perdagangan. Sepanjang sejarah tahun 2022 surplus perdagangan paling tinggi 900 triliun tahun 2022. Tahun ini turun sedikit, kira-kira bisa 700 triliun. Tapi negara lain defisit, rugi. Kita surplus. Pertumbuhan kita masih 5%. Tuh, siapa dulu dong Menteri Perdagangannya, ya kan? Siapa dulu dong Ketua APSI? Ya kan? Lah duet berdua mah, waduh. Selamat pagi. Maksudnya kalau duet berdua gini satu kali. Insya Allah. Nah jadi saudara, di luar kita dihormati. Dihormati betul Pak. Saya dampingi Pak Jokowi masuk Gedung Putih. Waduh, dulu ngeliat Gedung Putih kayak apa gitu. Ini saya berhadapan sama Biden. Joe Biden sini, Pak Jokowi gini. Nah, saya di sampingnya, keren nggak? Ini ada yang pernah ke Gedung Putih belum? Yang ngelola pedagang pasar dulu. Nanti kalau sudah jadi Mendak, baru bisa masuk Gedung Putih. Makanya, ya kan, cukup satu kali, ya kan? Nah itu. Jadi saudara-saudara di luar negeri begitu. Kita dipercaya oleh KTT Darurat Oki memutuskan untuk menghentikan perang Israel Gaza. Siapa yang diutus? Pak Jokowi. Pak Jokowi. Saya dampingi. Biden tanya, Pak Jokowi, Presiden Indonesia, apa yang bisa Amerika bantu, Amerika berikan sehingga Indonesia senang? Apa kata Pak Jokowi? Presiden Joe Biden, kalau ingin Indonesia senang, tolong hentikan serangan Israel terhadap Gaza. Oh. Hebat. Jawaban Joe Biden apa? Pak Jokowi, selain, saya dengarkan betul, selain soal Israel dan Palestina yang sedang berproses, maka kemarin sempat gencatan senjata beberapa hari itu ada peran Pak Jokowi itu. Selain Israel dan Palestina yang sedang berproses, apalagi? Nah, bayangkan, saya ke Tiongkok, dampingi Pak Jokowi, sebelahnya duduk, depannya Presiden Tiongkok Xi Jinping. Apa kata Presiden Tiongkok? Buat Indonesia Pak Jokowi, apa saja yang diminta tidak ada yang kami tidak berikan. Karena Indonesia sahabat sejati Tiongkok. Begitu juga dengan Pangeran Arab Saudi, MBS Muhammad bin Salman. Saudara-saudara, hormatnya luar biasa. Karena apa? Karena dalam negeri kita berhasil.
ekonomi berhasil, politik stabil, saudara. Ya kalau ada kurang di sana sini wajar, kita ini negara besar. Negara besar sekali, belasan ribu pulau. Demokrasi terbesar ke satu, dua, ketiga di dunia. Kalau ada yang kurang ya wajar. Barat itu sudah 250 tahun. Kita demokrasi baru 25 tahun, wajar. Tapi dibanding negara-negara lain, kita jauh lebih maju. Nah, oleh karena itu, inilah yang harus kita lanjutkan. Selamat pagi. Nah. Ya, karena kita punya modal semua segala-galanya. Kita punya bonus demografi. Pak Prabowo bilang, Pak Zul, kita sekarang saatnya. Sekarang semua kita punya. Pak Prabowo, Indonesia punya segala-galanya untuk menjadi negara maju. Kalau tidak sekarang, kapan lagi? Nah, maka perlu kesinambungan, perlu kelanjutan. Apalagi ya, banyak udah. Pokoknya intinya kira-kira udah paham lah, ya kan? Siap? Saudara-saudara, gimana? Tapi di sini kan aman ya. Saya keliling daerah Pak Kiai Toha. Sini aman sini. Jakarta nggak ada masalah. Yang jauh-jauh ada loh yang berubah. Jadi kalau sholat maghrib baca Al-Fatihah, waladolin. Ada yang diam sekarang Pak. Ada yang diam sekarang. Ada Pak sekarang diam. Loh, kok nggak ada? Ada yang diam sekarang banyak. Saking cintanya sama Pak Prabowo itu. Ya kan? Itu kalau tahiyatul akhir Pak Yai, kan gini Pak Yai. Tahiyatul akhir kan gini. Sekarang banyak gini Pak. Banyak gini. Itu Pak, teman-teman begitu Pak. Saking apa itu ya? Gitu. Ya Pak Yai ya. Tolong lu sini ya. Ini loh, berbahaya loh. Kalau memang cerita Julhas ini benar, saya nggak habis pikir ketika orang menganggap bahwa persoalan politik ini seolah persoalan akidah, persoalan agama, sehingga persoalan politik yang harus dibincangkan di momen-momen politik dia bawa ke ruang-ruang akidah, bahkan di dalam sholat dia anggap sebagai peristiwa politik. Ini berbahaya. Sholat itu peristiwa penghambaan seorang hamba kepada Robnya, bukan peristiwa politik, dan jangan dikait-kaitkan terhadap situasi politik dan jangan dipolitisasi. Ini berbahaya bila memang ini kejadian. Dan mestinya Julhas itu bukan kemudian menyambut itu dengan sukacita, dengan tertawa, dengan seolah tidak ada persoalan di sini. Dia harusnya menegur kalau memang ada pendukung Prabowo yang sampai fanatik seperti itu, dia harusnya menegur. Bukan malah seolah nggak apa-apa kalau memang kejadian. Ini Julhas ini harus membuktikan benar atau tidak ceritanya itu. Kalau tidak, berarti kan sangat kurang ajar demi untuk mendapatkan simpati publik. Padahal menurut saya bila peristiwanya seperti itu dan bila ceritanya seperti itu bukan menghadirkan simpati publik, tetapi membuat muak publik itu. Bagaimana persoalan penghambaan seorang hamba kepada Robnya, dia mencoba untuk politisasi. Ini kan kurang ajar. Ini kurang ajar namanya. Oke, poinnya itu saya nggak sukanya ini. Kalau memang ini terjadi, Julhas tahu, mestinya dia menegur. Mestinya dia menegur, bukan malah sorak-sorai, bukan malah dijadikan tema untuk bercanda. Ini nggak main-main, nggak main-main. Itu penyimpangan namanya.
Mudah-mudahan ada manfaatnya dan mudah-mudahan cepatnya ada klarifikasi dari Zulkifli Hasan. Benarkah cerita itu? Ada masyarakat yang melakukan praktek seperti itu atau dusta? Kalau dusta, maka dia harus bertanggung jawab. Itu namanya pelecehan sholat. Nggak bisa Anda selewengkan ajaran sholat, Anda mainkan, Anda kait-kaitkan dengan situasi politik. Ini namanya biadab, ya. Ini namanya ketidaksopanan seorang hamba kepada Robnya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.